Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti, NIM 2074201071. Saya dari Prodi Ilmu Hukum STIH Yayasan Persada Bunda. Saya akan memaparkan materi mengenai perseroan terbatas. Berikut materi mengenai perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum, yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Dasar hukum perseroan terbatas terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Ciri-ciri perseroan terbatas. 1. PT didirikan untuk mencari keuntungan. 2. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. 3. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. 4. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 5. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Jenis-jenis perseroan terbatas. 1. PT terbuka. 2. PT tertutup. 3. PT kosong. 4. PT domestik. 5. PT perseorangan. 6. PT asing. Modal perseroan terbatas. Modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan perseroan terbatas. 1. Kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin, walaupun ada pergantian milik perusahaan. 2. Pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan PT juga bisa dilakukan secara mudah. Setiap perusahaan PT juga bisa mengembangkan usahanya dengan modal karena sudah mendapatkan suntikan modal. Seluruh sumber modal PT juga akan dikelola oleh para ahli sehingga akan lebih efektif dan efisien. Kekurangan PT. 1. Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. 2. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. 3. Beberapa pemegang saham juga banyak yang menganggap bahwa perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya. 4. Perusahaan PT juga akan dikenakan pajak karena PT adalah salah satu sumber subjek pajak negara. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Yang pertama, organisasi yang teratur. 2. Kekayaan tersendiri. 3. Melakukan hubungan hukum sendiri. 4. Memiliki tujuan sendiri. Persyaratan untuk mendirikan PT. Yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. 3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 4. Mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. 5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman. 6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. 7. Diumumkan dalam berita negara. 8. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta. 9. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. 10. Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Demikianlah materi mengenai perseroan terbatas. Sekian dan terima kasih.